Anak kecil ini dia menangis takut langsung masuk di rumah saya di malam. Ya, bisa ada dugaan pelanggaran HAM karena ini yang korban ini semua mengalami korban tembak. Itu kita tidak tahu apakah itu ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak, tapi yang bisa mengatakan korban pelanggaran HAM tidak itu kan Komnas HAM yang punya kewenangan. Tapi ini kan terjadi dengan alat negara yang dilakukan oleh aparat negara melakukan penembakan terhadap warga sipil. Itu masalah. Kalau soal penikaman dan pembunuhan terhadap dua warga masyarakat sipil itu bisa katakanlah masuk dalam kasus kriminal. Kalau ini bisa mengarah ke situ, bisa ada dugaan pelanggaran HAM-nya. Dugaannya bisa ada. Untuk penggunaan senjata? Iya, kan senjata tidak boleh digunakan sembarang. Begitu. Jadi itu ada aturan dan mekanisme. Terus ada protap-protap. Saya tidak tahu apakah polisi sudah menggunakan protap-protap itu atau tidak. Ataukah mereka langsung menembak. Tapi juga yang mati ini kan, meninggal ini kan semua sasarannya di kepala, di leher. Itu sudah terukur itu yang dilakukan oleh aparat. Jadi saya pikir ini bisa ada dugaan pelanggaran HAM-nya. Untuk investigasi sendiri? Nah, pasti nanti kami belum bentuk tim, tapi pasti kami akan bentuk tim dan melakukan investigasi pelan-pelan. Korbannya kemarin saya sampaikan ada 7 yang saya posting di grup Spirit of Jaya itu. Tapi sekarang sudah ada 8, termasuk ada korban yang menemukan di rumah. Itu sudah 9. Kemudian korban 2 orang, pendatang itu 10 dan 11. Jadi kita tidak tahu apakah korban-korban yang lain dan yang ada di rumah sakit itu kan korban luka tembak. Korban luka tembak itu ada luka berat, ada luka ringan. Kita tidak tahu apakah ada yang mereka nanti ada yang meninggal atau tidak juga kita belum tahu. Tapi kan nanti proses pengobatannya sedang dilakukan. Begitu. Tapi kita harap itu pemerintah serius untuk menangani menyelesaikan persoalan ini. Jadi ada keterlibatan ini korban-korban ini kan ada dari Lani Jaya, ada dari Dudu juga begitu. Jadi 3 bupati ini hadir dan bisa menyelesaikan kesepakatan persoalan ini. Bapak keterlibatan pemerintah provinsi? Ya, keterlibatan pemerintah provinsi penting, itu yang saya sampaikan tadi. Karena kita bukan kabupaten, kita sudah provinsi. Jadi keterlibatan gubernur penting dalam proses penyelesaian ini. Dan gubernur harus mengambil satu kebijakan untuk bisa dapat selesaikan. Sejauh ini ada koordinasi dan pihak provinsi untuk PT Gubernur hadir atau seperti itu? Nah, kita juga sangat membutuhkan, mengharapkan Panglima dan Kapolda juga hadir dalam proses ini. Kan kejadian bentrok kemarin itu bukan warga dan warga. Bentrok kejadian kemarin itu kan warga masyarakat sipil dan aparat yang berdampak merugikan masyarakat sipil. Gitu. Jadi penggunaan senjata itu dilakukan oleh aparat. Oleh sebabnya pimpinan yang paling tinggi, misalnya Dandim, Panglima, Pangdam dan Kapolda itu turut hadir menangani persoalan ini. Begitu. Makasih. Siap. Ini yang pertama itu karena di luar dugaan manusia, jadi ini prihatin. Yang kedua, saya lihat memang penyelesaiannya secara serius. Karena ini kejadiannya antara masyarakat sipil dan keamanan. Akar persoalannya harus dilihat baik, digali dan diselesaikan secara baik. Ya bagus, kita apresiasi dengan bupati yang sudah terlibat langsung. Ini baik, lebih cepat lebih baik. Jadi harapan kami dengan kejadian ini ke depan sebenarnya tidak boleh terjadi hal-hal yang kayak begini. Ketika kejadian ini terjadi, penembakan dilakukan kepada sasaran on target. Kalau on target seperti ini bukan pengamanan, itu tepat sasaran, sehingga para pelakunya, menurut pandangan kami DPR, para pelakunya diproses hukum. Korban perlu lakukan penyelesaian adat
sehingga masalah tuntas. Jadi dua tahapan ini perlu jalan. Penyelesaian adat budaya seperti biasa harus dilakukan, tetapi juga para pelaku harus diproses hukum. Ada korbannya, ada orang asli Papua dan ada non Papua, sehingga semua korban itu mereka harus dapat keadilan yang sama. Saya kira itu. Jadi siapapun pelakunya harus diusut sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Kejadian ini. Jadi ada 2 orang yang dikirim. Harapan saya tidak hanya tinggal begitu, harus diproses hukum juga pelaku. Tetapi juga ada sekitar 10 orang yang ada di sini juga harus diproses hukum. Jadi kedua prosesnya harus jalan. Proses hukum jalan, proses budaya jalan, sehingga tuntas. Kalau ini tidak jalan nanti timbul ulang masalahnya. Saya kira begitu, karena ini dalam jumlah korban yang